Sahabat Ummahat, Imam Syafi'i memang sosok yang gemar mengembara untuk menuntut ilmu. Lahir di Gaza, Palestina, kemudian ketika umur 10 tahun berangkat ke Mekah, usia 27 tahun berangkat ke Madinah, 2 tahun kemudian kembali ke Mekah, namun sebentar dilanjutkan mengembara ke Yaman hingga usia 34 tahun. Kemudian Imam Syafi'i ke Irak untuk yang pertama kali. Di Irak selama 2 tahun hingga usia 36 tahun, kemudian kembali ke Mekah selama 9 tahun. Nah, setelah 9 tahun di Mekah, pada usia 45 tahun, Imam Syafi'i kembali berangkat ke Irak untuk yang kedua kalinya. Tepatnya tahun 195 Hijriah. Jika pada kunjungan Imam Syafi'i yang pertama ke Irak untuk menuntut ilmu dari Muhammad ibnu al-Hasan, murid Imam Abu Hanifah, maka keberangkatan Imam Syafi'i ke Irak kali ini karena beliau merasa harus menyebarkan ilmunya serta metode istinbat fikih yang ia susun agar manfaatnya bisa dirasakan semua orang. Dan tempat yang paling baik untuk itu adalah Baghdad, pusat pemerintahan Daulah Islamiyah dan ibu kotanya. Halaqah Syafi'i di Baghdad selalu ramai, banyak orang belajar darinya, sehingga Syafi'i menjadi terkenal di Irak karena kaidah dan usul fikih yang disusunnya. Kepada murid-muridnya, Syafi'i mengajarkan kitab karangannya, yaitu Al-Kutub Al-Baghdadiyah. Setelah merasa cukup menyebarkan ilmu di Baghdad selama 4 tahun, Imam Syafi'i memutuskan untuk pergi ke Fustat, Mesir, ketika Syafi'i berusia 49 tahun. Fustat adalah kota ilmu. Di sana tinggal banyak ulama dan murid-murid Imam Malik. Salah satu sebab kedatangan Syafi'i ke Mesir karena gubernurnya adalah Abdullah bin Abbas yang merupakan kerabat Syafi'i. Syafi'i mendapatkan fasilitas yang memadai dari gubernur. Saat itu, mazhab Maliki menjadi mazhab yang mewarnai kehidupan di Mesir karena peran murid-murid Imam Malik. Saat awal kedatangan Syafi'i di Mesir, ulama Mesir memandang Syafi'i dengan sebelah mata. Syafi'i hanya dianggap sebagai ahli syair. Namun, pada perjalanannya, halaqah-halaqah Syafi'i semakin ramai. Di Mesir, Syafi'i menemukan pergaulan baru dan adat istiadat yang baru. Pribadinya semakin sempurna dan pendapatnya semakin matang. Ia mulai mengkaji kembali pendapat-pendapat dan dasar-dasar yang lama sambil melakukan kritik. Sehingga sebagian pendapat Syafi'i sebelumnya ada yang dihapus dan ada yang ditambah. Karena itu kemudian muncullah fikih baru Syafi'i yang disebut Qaul Jadid. Jika pendapat dan fikih Syafi'i yang disusun di Hijaz dan Irak disebut Qaul Qadim atau fikih lama Syafi'i, maka fikih yang disusun di Mesir disebut fikih baru atau Qaul Qadim. Di Mesir, Syafi'i mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Sahabat Ummahat, Mesir adalah negara terakhir yang ditinggali Imam Syafi'i. Lantas, apa saja karya beliau? Imam Syafi'i hidup di masa kejayaan Islam. Khalifah menguasai kendali negara dan menancapkan wibawanya di seluruh pelosok negeri yang sangat luas. Di negeri Islam, semua peradaban yang beragam ras, budaya, dan agama berbaur menjadi satu di bawah payung Islam. Jadi, multikulturalisme sudah ada pada masa itu. Pada masa itu juga adalah masa kesuburan dan produktivitas akal, kebebasan berpikir dan berpendapat. Mazhab-mazhab dan aliran-aliran bermunculan. Penulisan dan kodifikasi ilmu mulai dilakukan. Ilmu tata bahasa, ilmu arut, serta ilmu lainnya mulai ditulis. Masa ini adalah masa keemasan di bidang ilmu pengetahuan.
Imam Syafi'i juga menunjukkan produktivitasnya di masa itu. Karya pertamanya adalah kitab Ar-Risalah yang menurut beberapa ulama ditulis di Mekah. Saat Syafi'i pergi ke Irak untuk kedua kalinya, ia mulai mendeklarasikan mazhabnya serta menyebarkan metode dan hasil ijtihadnya. Karya keduanya yang ditulis di Irak adalah kitab Al-Hujjah. Syafi'i menata kembali kitab lamanya, Ar-Risalah, dan menghimpun seluruh karyanya dalam satu kitab mahakarya, yaitu Kitab ini menghimpun seluruh kitab Syafi'i dan masalah-masalah yang ditulis Syafi'i atau didiktikan kepada muridnya. Kitab ini menjadi referensi utama bagi seluruh masalah-masalah fikih Syafi'i. Dalam Imam Syafi'i menyebutkan 5 sumber dan tingkatan dalil yang dijadikan rujukan fikihnya. Pertama yaitu Kitabullah Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Mengapa sunnah diposisikan bersama dengan Al-Quran? Karena sunnah seringkali berfungsi menjadi penjelas dan perinci hal-hal yang di dalam Al-Quran disebutkan secara global. Kedua, ijma'. Ijma' digunakan untuk permasalahan yang tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apa sih ijma' itu? Ijma' adalah kesepakatan para ahli fikih tentang sebuah permasalahan. Kemudian sumber ketiga adalah qaulus sahabah, yaitu perkataan dan pendapat sebagian sahabat Nabi yang tidak diketahui adanya seorang pun yang menyelisihi pendapat tersebut. Kemudian keempat, yaitu perselisihan pendapat antar para sahabat Rasulullah di dalam menghukumi suatu permasalahan. Sehingga seseorang boleh mengambil salah satu dari pendapat sahabat-sahabat ini yang paling mendekati Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber kelima yaitu qiyas. Qiyas adalah mengkiaskan atau menganalogkan sebuah permasalahan dengan masalah lain yang sudah diketahui hukumnya berdasarkan salah satu dari sumber keempat tingkatan yang saya sebutkan sebelumnya. Syafi'i sebenarnya bukanlah pendahulu di bidang qiyas, karena Abu Hanifah, Imam Malik, dan fuqaha lain telah menerapkannya sebelum Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i memiliki keutamaan dan jasa besar dalam sumber hukum ini. Beliaulah yang menyusun kaidah dan aturannya, menyebutkan syarat-syaratnya, serta menyebutkan tingkatan dan wilayah qiyas. Sahabat ummahat, selain karya-karya tersebut, ada banyak keteladanan Imam Syafi'i. Di antaranya, Imam Syafi'i membagi malamnya ke dalam 3 bagian. Sepertiga pertama untuk menulis, sepertiga kedua untuk tidur, sepertiga terakhir untuk sholat. Ya tidak beda jauh lah dengan kita. Tapi kalau kita bedanya 3 itu nonton, makan, tidur. Oke sahabat, Imam Syafi'i juga memiliki sifat zahid dan qanaah. Beliau berkata, dunia bukan tempat dan negeri yang nyaman bagi siapapun. Orang yang berakal adalah orang yang menyiapkan bekal diri untuk akhiratnya. Pesan beliau yang terkenal juga yaitu, siapa yang ingin hatinya dibukakan Allah dan diberikan hikmah, maka ia harus berhalwat, bangun sholat malam, mengurangi makan, dan bergaul dengan orang-orang alim soleh. Seperti syair-syair yang sering kita dengar yaitu, tombo ati iku limo warnane. Seperti itulah. Sifat lain yang dimiliki Syafi'i adalah murah hati. Al-Rabi' bin Sulaiman berkata, ada seorang laki-laki mendekati pijakan kaki Syafi'i ketika Imam Syafi'i berada di atas kudanya. Kemudian beliau berkata, berikan 4 dinar kepadanya dan sampaikan permohonan maafku kepadanya. Subhanallah ya sahabat, Syafi'i mendermakan semua yang ia miliki saat itu, bahkan meminta maaf kepada orang yang diberinya derma.
Hal lain sifat Syafi'i ialah beretika. Meskipun beliau cerdas dan pandai berargumentasi, tapi tidak pernah berdebat sambil mengeraskan suaranya. Pesan Syafi'i yang perlu kita ingat yaitu, ilmu itu bukan yang dihafal, melainkan yang berguna, dan menuntut ilmu lebih baik daripada sholat sunnah. Sahabat ummahat yang dicintai Allah, sampailah kita pada saat-saat terakhir kehidupan Syafi'i. Ini bagian yang menyedihkan kalau kita membaca biografi. Menjelang ajalnya, Syafi'i menderita sakit ambeien. Akibat penyakit ini, darah selalu keluar dari tubuhnya. Saat naik kendaraan, darah mengalir dan nampak di kedua tumitnya. Beliau mengenakan perban di kakinya untuk menahan aliran darah. Pendarahan membuatnya lemah. 4 tahun menderita ambeien ini. Meskipun penyakit yang deritanya cukup berat, namun Imam Syafi'i tidak berhenti berjuang, mencatat ribuan lembar ilmu dan terus belajar, meneliti, serta membaca siang dan malam. Seakan semua tekad dan semangatnya dalam menuntut ilmu merupakan obat satu-satunya untuk penyakitnya. Ar-Rabi' ibn Sulaiman, sahabat beliau berkata, Imam Syafi'i tinggal di Mesir selama 4 tahun. Ia berhasil menulis sebanyak 1.500 lembar catatan. Ia juga mentakhrij 2.000 halaman kitab dan kitab Al-Sunan, serta kitab lainnya. Saat sakitnya bertambah parah, darah yang mengalir dari luka Syafi'i semakin deras. Sehingga ketika beliau menaiki kendaraan, darah itu membasahi celana, sepatu dan kendaraannya. Suatu hari Al-Muzani menjenguk Syafi'i dan bertanya kepada beliau, "Bagaimana keadaanmu wahai Abu Abdullah?" Imam Syafi'i menjawab, "Sepertinya aku akan meninggalkan dunia ini dan berpisah dengan saudara-saudaraku. Aku akan meminum air dari gelas kematian dan menjumpai Allah dengan membawa amal burukku. Aku tidak tahu akankah aku masuk surga ataukah ke neraka." Subhanallah sahabat, imam besar yang karya-karyanya kita teladani sampai saat ini, itu pun merasa tidak yakin akan masuk surga atau neraka. Bagaimana dengan kita? Sebelum ajalnya, Imam Syafi'i memberikan wasiat kepada sahabatnya. Di antara isi wasiatnya yaitu, halalkan apa yang dihalalkan Allah dan haramkan apa yang diharamkan Allah. Dunia adalah tempat sementara, dan akhirat adalah tempat menetap selamanya, serta balasan atas kebaikan dan keburukan yang telah dilakukan di dunia. Melakukan sesuatu ikhlas hanya karena Allah dan melaksanakan hal-hal yang mengantarkan ke surga. Akhirnya, pada waktu maghrib terakhir Syafi'i dengan ditemani sepupu dan sahabat-sahabatnya, Imam Syafi'i meminta air untuk sholat maghrib. Setelah Isya, Imam Syafi'i menghembuskan nafasnya yang terakhir, tepat di malam Jumat, di penghujung bulan Rajab 204 Hijriah. Imam Syafi'i wafat di usia 54 tahun, usia yang belum terlalu tua. Imam Syafi'i dimakamkan di Mesir, di komplek makam Bani Zahran yang dikenal dengan Turban Ibnu Abdul Hakam. Sahabat, usia Syafi'i tidaklah panjang, tapi meskipun Imam Syafi'i telah wafat 1237 tahun yang lalu, namun kita merasakan jasa-jasa beliau sampai saat ini. Demikianlah sahabat, sejarah kehidupan Imam Syafi'i. Jika kita lihat urutan masa kehidupan 4 imam mazhab, pertama Abu Hanifah, lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah di usia 70 tahun, dimakamkan di Baghdad. Kedua, Imam Malik bin Anas, lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, usia 85 tahun,
dimakamkan di Baqi Madinah bersebelah dengan makam Ibrahim putra Nabi. Jadi, ketika Imam Malik wafat, Imam Syafi'i berusia 29 tahun. Ketiga, Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, usia 54 tahun. Dimakamkan di Kairulama, Mesir. Keempat, Imam Ahmad bin Hambal lahir 164 Hijriah, terpait usia 14 tahun dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad wafat 241 Hijriah di usia 77 tahun. Dimakamkan di Babu Harb, Baghdad. Seperti halnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal juga dibesarkan oleh seorang ibu single parent sejak Imam Ahmad berusia 3 tahun karena ayah beliau meninggal. Sahabat, tokoh yang hebat terlahir dari ibu yang hebat. Seorang ibu harus tetap semangat mendidik anak-anaknya, apapun rintangannya. Jadi, salah satu keistimewaan Imam Syafi'i yang terpenting adalah beliau memiliki hubungan dengan 3 imam lainnya. Imam Syafi'i adalah murid Imam Malik dan juga murid Imam Abu Hanifah melalui Muhammad ibnu Al-Hasan. Syafi'i adalah salah satu guru Imam Ahmad bin Hambal. Demikianlah sahabat ummahat, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.